dengan Fanny-nya dia. Tapi langsung kita masuk ke dalam fase draft pick di mana Grok dan Faramis sudah mulai di-ban dan Onyx berkesempatan untuk menjadi second picker. Oke, ini dia game pertama Grand Finale The Royal Bestie. Asik nih, namanya sekarang Royal Bestie nih. Ingat ya teman-teman ya, ini dari playernya JR7 aja udah mengatakan ini Royal Bestie. Ini menandakan persaudaraan mereka juga. Betul. Jadi diharapkan dari super fansnya, kalau gue tuh udah yakin super fans yang offline nonton di sini, mereka semuanya adem banget. Anteng, mereka semuanya bersaudara, mereka nyanyi-nyanyi, joget-joget. Bareng-bareng di depan. Tapi buat teman-teman yang di kolom komen, yuk kita juga damai, kita bikin, kita coba ramekan hashtag respect di kolom komen, kita ramekan. Kenapa? Karena kita satu komunitas dari Mobile Legends Bang Bang Indonesia dan dua tim inilah yang akan mewakili Indonesia nantinya di M4. Oke, kalau gitu kolom komentar ramekan hashtag Royal Bestie. Ayo, coba. Absen, ayo bocil-bocil kehidupan. Ayo, bocil, ayo, teman-teman yuk, kita ramein yuk. Tapi Pak Polo kita akan bahas draft sedikit. Oke. Grok ditutup Keyboy, Kadita Keyboy, Fanny Kairi, Akai Albert, Faramis juga ditutup Valentina. untuk seorang Clay. If Clay, respect band, power dari kedua belah hero. Aku melihat para pemain dari tim RRQ melepaskan sebuah Paquito ataukah dia akan mengamankan hero lainnya. Di sini karena masih banyak hero yang lain tapi ternyata one untuk seorang Skylar. Wow. Game pertama. 1-1 satu kali lepas dan itu dipakai satu-satunya juga oleh RRQ Hosti. Kembali Kembali kemarin. dilepas. Akhirnya hari ini dilepas kembali. Ini yang menjadi pertanyaan loh. Onyx ini akan memikirkan sebuah hal seperti apa lagi. Tapi Paquito dan juga Valentina mereka amankan. Bedanya sekarang Valentina. Dulu dia bisa langsung mengamankan crossbow tank walaupun mungkin damage-nya berbeda. Iya. Tapi sekarang Harus pecahin dulu. harus pecahin dulu. Tapi aku bukan di situ. Powernya di sini adalah Valentina di pick ketika kiri akan ada Parsha. Iya. Kiri akan ada Parsha, Iya. kanan ambil Valentina itu. Dan ini picknya Paquito bukan untuk Kairi kalau menurut aku. Yap. Untuk Boots. Karena akan bermain sandwich ketika kita tahu bermain 1-1. Oke. Lalu akan ada di belakang bukan? Betul. Jadi satu-satunya yang bisa mencari 1-1 di belakang. Mungkin. Tapi akan ada sebenarnya Paquito. ini pedang bermata dua loh. Paquito di saat ingin maju, ingin mengejar Wan-Wan. Wan-Wan punya WON aja. Lu ngegoceknya enak banget cuy. Hanya tinggal ngegocek, weakness lu pecah, lu lari ke kerumunan teman-teman, lu kelar, Pak. Yes, Oke, itu tapi dia. Esmeralda. Wah. Cow. Tapi langsung link. Gua Tadi gue kira mereka pengen ambil retail dulu. Enggak, kalau gue kenapa enggak? Karena apa? Udah pasti 1-1 ini akan jadi makanan. Yep. Link dari dulu ketika 1-1 belum menjadi hero yang mungkin secondary. Sempatkan dia di tier S. Yang selalu first pick apapun akan di-ban untuk serang 1-1. Itu emang makanannya Link di early. Kalau Linknya gak respon ke sana, makanya aku bilang dari awal, Paquito-nya akan di-boost. Karena harus ada assassin. Entah Link, entah Hayabusa. Tapi ternyata kita tahu Kairi. Ya, tapi dengan second pick seperti ini, Link di pick, Hilda langsung di ban. Satu hero yang memang bisa mengganggu konsentrasi dari Link untuk melakukan farming. Dan ini sudah dibuang. Berarti tinggal satu roamer kira-kira yang bisa mengganggu lagi. Dan Balmond. Balmond adalah hero signature untuk Kairi. Tapi sejauh ini ya, Balmond untuk di playoff ini agak jarang kelihatan. Jarang Banget kelihatan. Hanya ada Di- beberapa kali kemarin, hanya ada Bener. beberapa momen untuk digunakan. Om. Kita lebih sering lihat di regular ya, daripada di Di playoff. regular buat buset. Balmond. Karena ini akan berat banget menurut aku Balmond. Kenapa? Pertama, oke, dia punya lethal counter retribution. Tapi Balmond adalah jungler Jauh, jalan kaki. Benar. Jungler jalan kaki. Ya memang punya lethal counter retribution, bisa menang objektif, tapi nanti untuk tim fight jangka panjangnya di mid late gamenya. Dan Joehead di ban kemarin, waktu di babak playoff berjumpa dengan Onyx Finn dengan Joehead-nya. Ini mematikan banget pergerakan dari Kairi ketika menggunakan steel cable dengan Fanny-nya dia. Selalu bisa di-eject, di-cancel semuanya. Dan ya, menurut ini adalah wise choice juga dengan melakukan banning trap Joehead karena Unstoppable Force ini bisa selalu mengejar kemanapun Link bergerak. Dan Povius ban, Benedetta. Dan bahkan Opung, satu hal, ketika Joehead di ban, bukan hanya mengejar di mana Link berada, nurunin Link. Itu yang lebih serem. Jatuh dari pohon. Jatuh dari tembok, jatuh dari pohon, itu lebih serem dibandingkan dikejar. Betul. Karena kalau dikejar, akan putus. Iya. Ya kan? Unstoppable Force itu bisa putus kalau kejauhan. Tapi kalau kedeketan, turun. Udah bukan turun. Ini, Langsung. sekarang ambil god lane-nya. Kenapa? Roamernya tutup untuk sebuah Retail. surprise. Oke. Iya. Karena gameplay profesional player ketika di second phase, dia nggak mau roamernya terlihat. Oke, ini- Karena zaman sekarang bukan masalah carry lagi.
Romer is the key juga. Betul, dan dengan dipiknya Irritel ya, dan di bandnya dari Povius. Sebenarnya ini band yang tak ada, dan satu lagi Ruby. Terbuka untuk Arkehosi. Ruby bisa potong Link, Ruby bisa potong dari Pakito juga. Setuju. Fredrin juga bahkan masih ada sebenarnya. Kalau Aku memang Ruby. cowoknya masuk jadi jungler. Aku Ruby. Ruby 100% aku setuju banget Ruby. Kenapa? Pertama, dia nutup Pakito, dia nutup Valentina, hero-hero dia jalan kaki. Itu enak banget ditutup Ruby. Ada, kalau Lilia agak berat sih sebenarnya kalau Lilia ya. Ruby Parsha. Ruby Parsha bener. Itu dia, Ruby Parsha. Franco. Oh my He's God. back. Udah lama nih kita nggak ngeliat Franco ini dimiliki oleh Vin. Kita tahu bagaimana track recordnya ya. Ini adalah hero power dari masing-masing hero yang ada di RRQOC juga. Mancing mania mantapkah hari ini? Abang Vin dan last pick for Keyboy. Kalau menurut aku pribadi, mungkin ntar lo gameplaynya dia itu agresif, Chow ditutup, Kadita nggak ada, Matilda, Franco, Akai, Akai, cancel dan stun, Romer. Apakah Digi? Mau Digi, sebenarnya kalau Digi sulitnya nggak punya badan di depan dan Lolita, itu dia. Jawaban untuk 1-1 juga. Kalau untuk Lolita, tapi Lolita di sini bukan tank yang benar-benar tank, karena ada Chow yang mengganggu nanti. Oke, ini dia. 5 draft telah terpilih untuk Onyx, 5 draft untuk RRQOC. Sama-sama meng-counter, sama-sama dengan power mereka. Ingat, mereka bermain di best of 7 series. Mungkin terlihat banyak nyawa di sana karena butuh 4 poin untuk bisa mendapatkannya. Tapi Om Wawa, Papulu, di sini game pertama itu juga menentukan. Menentukan banget. Menentukan banget bagaimana nanti mental boosting yang mereka milikin juga. Sementara itu untuk sekarang, kita mau tes dulu nih, kita mau tes dulu suara ini ya. Kita mau tes dulu suara Kingdom sama Sonic. Oke, yang pertama, Viva! Kurang semangat Viva! RRQ! RRQ! Wah, luar biasa dan Onyx! Onyx mana sore go! Go! Sekali lagi go! Oke, ini dia. The Royal Derby. MPL Playoff Arena. Mana suaranya? Go to the land of down. Ini dia Grand Finale MPL Indonesia season yang ke-10. Oke, dan game pertama pun dimulai. Semuanya terlihat sudah mengisi di role-nya masing-masing, sudah mengisi di lane-nya masing-masing. Lolita lebih mengarah untuk bisa melindungi dulu pergerakan dari god laner yang mereka milikin. Ada game pause terlebih dahulu. Sabar. Oke. Sabar ya. Pantesan kok gue ngadep belakang putih. Gue langsung ngadep monitor gue. Oh ternyata lagi pauce. Maaf. Lagi pause ya. Lagi pause. Ada game ini pause ya kalau teman-teman ya. pertama awal, gimana draft yang dari kedua belah pihak? Kalau aku ngelihatnya lebih balance ke arah dari Arkehosi sih. Karena mereka punya, ya satulah 1-1. 1-1 yang dari early-nya bisa lemah ketika berjumpa dengan Irritel. Nanti waktu team fight-nya bisa pecah. Oke. Dari 1-1-nya ya. Tapi memang harus ada spacing sendiri untuk 1-1. Kalau memang di gap Pakito ke gap dari Irritel sendiri, dia bisa dibersuah dengan sangat cepat sekali. Cuman kunci permainan dari Arkehosi, dari stats mereka sendiri ya, ini adalah R7. Karena berulang kali memang R7 dengan hero XP-nya dia. Seperti kalau dia pakai Esmeralda-nya kemarin bisa melakukan zoning out. Ini akan berbahaya. Jadi Onyx mereka harus bisa menghadapi dari R7-nya juga sebagai frontlaner ya nanti di mid game. Dan juga harus bisa berhadapan dengan Parsha Chow. Karena Chow lawan Link. Chow-nya waktu mau diganggu juga, dia masih punya Way of the Dragon. Oke, jadi bisa dibilang secara tidak langsung untuk head to head-nya Chow sama Link ini pergi ke rental bareng si Nurul. Cakep. Awas kena mental, adu retri sama Kairul. Kairul. Orang udah ganteng, orang udah tampan, ya Sama kan? orang udah bagus-bagus, Kairi jadi dirubah-rubah lagi. Teman-teman sabar, mudah-mudahan nanti ini untuk dari troubleshootingnya bisa segera kita fix. Bisa segera kita lanjutkan juga untuk gamenya karena kita tahu kalian juga udah gak sabar untuk menyaksikan bagaimana grand final ini. Tapi kalau gue pribadi ya, ngelihat match ini, siapapun memenangnya nanti, oke, itu adalah rezeki mereka atas perjuangan yang mereka lakukan. Oke. Cuman yang gue fokuskan adalah
Dua tim ini yang akan membawa harum nama Indonesia nanti di kancah M4 World Championship. Dan doa gue juga udah pasti gue pusatkan untuk dua tim ini nanti ke depan agar bisa membawa piala yang telah lama melanglang buana ke negara lain teman-teman. Oke. Bawa pulang piala itu. Dan bahkan satu lagi buat kalian, jangan lupa untuk beli tiket M4 ya, jangan sampai kehabisan. Beli permen dapetnya Duren. Kameramen emang keren. Yeay, menang banyak kameramen. Semangat Ayang Sas. Tapi gue setuju banget loh. Kenapa? Kameramen ini pinter banget loh. Kenapa? Semua ditangkap sama dia. Iya, semua dari yang sedih, yang nangis, yang cakep. Yang seneng. Yang seneng. Cakep-cakep lebih sering ya, tolong ya. Lu juga pengen kan tuh banyak Oji keren apa gitu. Gak ada. Masa? Kemarin Apa? Oji sayang atau I love you Oji laki. Hah? Latif. Latif kan Latif. Udah pakai kutek tangannya. Kok gue bilang, wah tangannya kutek nih cewek nih. Pas tengok palanya, ya Latif. Oke, ini dia seorang yang datang banget dari nol. Gua sempat ketemu dia juga waktu itu ketika dia berada di sebuah tim juga. Baru masuk bersama dengan Fredo. Dan dia menjadi runner up MPL Indonesia Season 8 ketika dia baru berkarir di RRQ OC. Dia menjadi juara akhirnya di MPL Indonesia Season 9. Dan juga MVP final MPL ID Season 9. Pak Produser sebenarnya saya sudah ngetik, tanya Pak Pulung dari tadi. Tapi prediction saya tidak masuk. Kenapa? Karena Kagak ada sinyal. ya itu. Jadi kalau menurut draft, by draft, entah mengapa, gue ngeliat Kairi ini bisa makan Albert di arah metode late game. Dan Kairi bisa makan seorang 1-1. Dan gimana caranya Skylar menjaga posisi. Jadi, entah mengapa, gue menuju ke arah Onyx. Kalau gue pribadi ya, Gue ke arah Onyx. kalau gue pribadi ngelihat untuk bermain cepat ya, ini draftnya sama-sama bagus. Bahkan bisa Betul. dibilang untuk RRQ jauh bagus banget juga draftnya gitu loh. Tapi untuk early gamenya early gamenya, Link bakal jauh lebih fleksibel untuk bisa menabrak siapapun gitu loh. Tapi early, ini gue megang RRQ banget. Lo early RRQ? Kalau early, kalau dari RRQ banget gue. aku RRQ selama dari fitnya udah level 4. Kalau gue yang gue rasakan dengan gue menggunakan one-one secara terus-menerus dengan melawan Link, ini akan menjadi target banget Pak di awal-awal. Jelas. Ini akan menjadi target banget. Justru di early, 1-1 ini adalah makanan enak seperti yang gue bilang tadi. Itu tadi yang gue bilang. Tapi di early, 4 lawannya, 4 player RRQ itu early banget. Sedangkan di metode late game, menurut gue RRQ cuma depending on 1-1. Dan saya gue bilang draft kali ini, Onyx sedang mengungguli di game yang pertama. Dia tuh main sustain dengan adanya metode late game, karena mereka tahu di MPL Playoff Season 10, gak ada game yang cepat. Bener, dan jangan lupa juga sebenarnya Ji ya. Iritel, Pakito, ini yang bawa kita menang juga tadi. Iya. Betul. That's why ya, gue ngeliat kenapa Onyx kuat banget di late game. Dari draftnya. Ya, tapi early game-nya harus bisa dipegang dari Onyx ya. Kalau mereka memang jebol dari early game, game style dari RRQ Hoshi, mereka typically adalah tim yang suka untuk langsung ambil objektif setelah dapetin point kill. Itu yang berbahaya. Betul. Dan satu hal, Pung. RRQ punya satu senjata yang benar-benar gak kelihatan seperti tombak yang tajam. Apa itu? Esmeralda-nya R7. Esmeralda, iya. Nah ya, Esmeralda-nya. R7 itu power banget pakai Esmeralda dari season 8. Bayangin, sampai 3 season. 2 ya? 8? Esmeralda udah lama banget. Enggak, bukan Esmeralda. 8, 9, 10 sekarang. 3 season. 10 ini. 10 ya? Berarti 3 season, 8, 9, 10. Iya, 3 Susah season. banget gitu. Kan dari season kemarin juga ya Esmeralda 6 gitu. Season 8 ini, S7 power banget. Tapi ya Esmeralda memang ya dari itemnya dia juga ini rata-rata dengan full defense item. Dia udah bisa nabrak-nabrak ke belakang. Dan tebel banget untuk bisa menembangkan Esmeralda, store skill butuh banyak juga untuk bisa tumbangin dia. Cuman kalau nggak salah di bagian sana itu kan ada Di bagian Iritel. mana? Sini. Ya, itu ada Iritel, ada juga charge dari Lolita nanti yang bisa menghentikan Esmeralda. Karena kalau Esmeralda tidak bisa menggunakan Stardust Dance-nya, itu nggak bakal regen juga dia. Ya, betul. Kemarin kita sempat melihat dan kita bakal lihat menuju ke arah draft kali ini. Retribution Kairi kembali mengamankan Little Wonder. Yap. Di sisi bottom lane, seperti kata Pulung dan juga Om Wawa dan juga Ranger Mas. Kalau para pemain dari tim Onyx, ini bakal coba untuk mendominasi di early-nya dengan adanya 1-1 di arah bottom lane. Yes, style prediction. Di mana Onyx, Papulun dan Ranger Mas, Om Wawa dan juga caster Inggris lainnya menuju ke arah RRQ OC. Oke, ini adalah predik yang memang sudah terlihat. Ada 4 untuk RRQ, 2 untuk Onyx. Prediksi, just prediksi. Dan untuk sekarang di bagian bawah ada pergerakan. Ini yang gue sebutkan tadi. Ya. Antara Link, belum lagi sekarang punya Lolita, Guardian Bulwark-nya akan menjadi pengacau sistem dari Swallow Pack 1-1 loh. Ini bakal sangat-sangat mengacaukan sekali karena untuk sekarang 1-1 masih mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Ada Tempest Blade dikeluarkan pula. Satu hit terakhirnya berhasil mendapatkan first blood dan 1-1 dihancurkan. Dan itu dia satu-satunya makanan Kairi. Nggak mungkin Kairi nge-pick off yang lainnya kecuali Farsha.
Tapi kali ini Albert bisa untuk mengamankan objektif gaming. Karena apa? Tidak ada Tempest of Blade, tidak ada Retribution. Sudah bisa dipastikan. Karena Kyoshi akan mengamankan satu buah turtle yang pertama. Oke. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka udah harus coba untuk mundur karena tidak mungkin melakukan kontes di depan. Oh, seperti yang sudah saya duga, tidak mungkin di kontes. Yap. Jungler pasti mengamankan satu buah turtle karena Retribution di bawah didapatkan. Tempest of Blade, Kairi nggak punya defensif, Kairi nggak punya ofensif. Plus sekarang Kairinya menggunakan Link. Ada objektif yang jauh lebih penting daripada itu semua. Purple Buff. Mendadak di sini Purple Buff itu udah sangat berharga. Tapi di tangan Link, ini adalah tujuan utama kehidupannya loh. Oke, dan juga ini lawannya adalah Demon Slayer ya, dari linknya dengan Killing Spree-nya, Demon Slayer dari Cho yang lebih cepat untuk mendapatkan buff. Jadi mungkin di awal, Gold memang menjadi target dari Onyx Esports, tapi kebalikannya dari Arkehoshi, mereka bisa dapetin untuk objektif. Mereka bisa main dan mereka ini berada di seputar dari XP Lane. Masuk ke dalam jungle dari Onyx Esports juga bisa untuk menekan Kairi untuk tidak mendapatkan item lebih cepat. Yes, dan Finn kita lihat dengan Franco-nya, bahkan kalau dia mencoba untuk menggigit Kiboy pun menurut aku pribadi nggak apa-apa. Kenapa? Kiboy ini, dia early seperti ini, dia masih lembek. Dia nggak terlalu keras seperti nanti di metode late game. Jadi kalau misal dapat cewek atau Kiboy selama bukan Sans, nggak masalah. Dan bahkan di depan sana, WF Dragon telah dikeluarkan seorang Albert. Tapi lihat, masih ada Purify di tangan dari seorang Sans yang tidak akan coba di follow up. Para pemain dari tim, Onyx Esports masih mau lebih. Defense terjadi, berjalan belakang, Kairi dan ternyata satu buah Temple Problem. Tidak bisa diberhentikan pergerakannya. Bloody Hand sekalipun, gak bisa membuat seorang Kairi ditumbangkan karena no source damage. Yap, dan Skylar masih sangat butuh item. One masih sangat butuh item, menambah mobilitasnya, menambah pergerakannya. Di bawah ada sebuah hal yang dilakukan di mana Parsianya mulai mendekat, namun tadi satu Bloodhound-nya ini memang digeser terlebih dahulu ya. Belum selesai loh Bloodhound-nya tadi. Betul banget. Dan juga dari One yang kita tahu butuh item ya, dia item dependent hero. Dan ini selalu di pressure. Onyx Esports mereka mengarah ke One. Dan akhirnya dari Finn ini harus benar-benar mengawal One-nya. Sedangkan pressure yang masuk kalau memang hanya dari Finn, dia itu single target hero juga. Yep. Jadi masih bakal ada lagi untuk follow up yang lain dari hero yang memang bisa meng-outrange Franco-nya. Oke, di arah turtle yang selanjutnya, ini akan menjadi perebutan yang cukup adil kalau dia dapetin satu. 16 terbuka, sama dengan Veda SC, mendekat ke belakang, Finn akan menjadi makanan. Dan bahkan bermain dari tim Onyx Esports, mereka mengamankan 1 poin. Albert masih memiliki 1 buah retribution. Apakah Albert kali ini akan mencoba untuk berani melakukan adu retribution terhadap seorang Kairi? Lihat, langsung ada Farsha kembali. Dan this is it. Adu retribution dan ternyata Kairo masih mengambil 1 buah retribution. Team 5, siapa Soul Blade, tepatkan di sana. One, terbang ke angkasa. Skylar membuat 1 poin setidaknya hadiah untuk tim Arkehoshi di turtle yang kedua. Oke, walaupun tadi belum berimpact cukup banyak dan juga untuk dari Albert sendiri agak ragu terlihat untuk maju ya Om ya. Kenapa? Karena dia bisa juga untuk langsung di-copy dari IMU yang dimiliki oleh Valentina. Dia maju, dia tenang dengan 1 Way of Dragon menjauh lagi. Betul. Dari Valentina yang mengamankan 1 Federal Strike. Ya, dan akhirnya dari Arkehoshi mereka harus back off dulu untuk membuat dari One-nya ini bisa dapetin gold lagi. Yap. Setidaknya apapun tadi yang udah mereka lakukan walaupun tidak mendapatkan turtle. Tapi mereka mendapatkan kompensasi nih dengan 1 player. Ya ibaratnya ini sebuah keuntungan walaupun tidak sebanyak keuntungan yang diberikan oleh Grab loh. Sama diskon. 90% Mbak. Oke, tapi Kairi kali ini nggak mendapatkan diskon point kill dari bottom lane. Tapi yang di rumah dapat diskon 90%. Jadi scan di bawah ini sekarang juga nomor ambil sambil order grab. Tunggu apa lagi? Let's go! Let's go. Dan sekarang di bagian bawah udah ada 1 outer turret yang berhasil dihancurkan kembali keuntungan untuk Onyx Esports. Arkehoshi harus perlahan tapi pasti mereka bisa membalikan keadaan. Namun sekarang buat kalian yang lagi nonton ataupun yang memang sudah datang langsung ke MPL ataupun dari Theater Expo ini, pastikan kalian sudah menggunakan head and shoulder. Ya. Memwipe up langsung ke arah ke top B-nya nih Pak. Yes, biar kalian ketemu jodoh di sini ya. Ya, langsung. Iya, udah rambut wangi, badan Rambut wangi. Gak apa-apa, gak tampan, yang penting wangi ya guys ya. Iya. Iya. Jangan kayak gua. Kenapa cuy? Udah wangi, gak tampan, gak apa-apa, tapi Bloody Hand dikeluarkan untuk Albert. Cuma di tangan Arkehoshi, tapi nomor plus. Albert take down, dan bakal lihat seorang Kairi mencoba untuk memberikan damage 1 kill. Look at ball triple kill. Skylar mencoba untuk terbang, fokus ke arah belakang. Pedal step for defensive, tapi cewek nampaknya masih mau lobby. Dan bahkan looking for mania Kairi. Wow, ini dia serangan dari berbagai arah dilakukan oleh pemain Onyx Esports. Federal Strike memang di pop up dan itu mengarah tadi ke area dari Purple Buff.
Tapi pintar cewek dan juga beberapa pemain Onyx lain yang mereka masuk dari mid loh Om. Ya, dan juga dari Albertnya yang harus terpick off di awal yang membuat mereka gak bisa untuk melakukan satu buah single target lock. The Way of Dragon dikeluarkan untuk berhasil mendapatkan Dibalas. satu. The Way of Dragon dengan Purify Gaming Stars. Respect terhadap seorang Albert. Tidak bisa mengeluarkan satu buah The Way of Dragon. Dan bahkan kita lihat dari segi retributionnya Albert gak berhasil mendapatkan orange buff maupun Wawa. Yes, masih dengan Clock of Destiny untuk Parsha ya. Jadi masih butuh item lagi Sans. Dia sudah punya Genius One, dia sudah punya Enchanted Talisman. Sedangkan dari marksman-nya masih dengan Corrosion Shard. Belum jadi Demon Hunter Sword. Ini berhadapan dengan Windtalker plus Berserker Fury. Cewek, jadi ini udah jadi banget iritelnya. Cewek mau ini nih WON. WON. WON banget dia. Dia tahu dia lawan one-one kalah. Dan Oke. kalau bisa kita bilang dari seorang Skylar ini alhamdulillahnya masih mendapatkan menit yang ke-7. Yap. Dia tinggal bawa lagi menit ke-10, 15, 20 dia akan bisa sustain. Dan dari Stilek Plate. Ada seorang- dua still like plate. Fokus ini akan menuju ke arah Blade Armor. Sudah bisa dipastikan untuk seorang dari Skiboy ini ingin sustain. Karena dia tahu ujung tombak Arkeosi itu terpaku oleh 2 player. Bukan Trisula, tapi cuma 2 ujung tombak. Ini mereka juga harus pintar-pintar untuk melakukan kalkulasi ya. Karena untuk one-one itu bisa aja di counter sekarang Golden Bullock ada. Iya. Purify juga udah bisa. Belum lagi untuk nantian Taito Winter Trenchant. Dan barusan yang kita sebutkan Guardian Bullock. Mengacaukan segala. Swallow Pet gagal. Ini juga gagal dari Iron Hook yang sudah dilemparkan. Oke. Kalau misalnya yang gue lihat ya, kalau dari seorang Sans ngambil Parsha, ini mau team fight. Dia mau agresif. Dia mau agresif banget. Dia bakal coba memasang team fight, tapi gue nggak tahu team fightnya akan di mana. Menurut dari waktu yang ada di sini, sebentar lagi team fight itu akan ada di luar temp pertama. Oke. Kemungkinan besar akan ada team fight besar di sana. Kalau saat ini udah ngambil ke arah Parsha. Tapi kalau ngambil ke arah The Way of Dragon, mereka akan defensif. Biasanya dia akan main defensif di purple-nya dari seorang Kairi. Iya. Jadi bisa terlihat gameplay apa yang akan terjadi dari Onyx Esports dari apa yang diambil Sun. Ya, tapi sebentar waktu ya Onyx Esports mereka sedang agak melakukan tempo lambat. Oke. Linknya masih ada di belakang, masih farming dulu. Dari Boots-nya lah yang melakukan split push yang kita tahu. Nanti masuk ke late game juga Onyx mereka punya power. Mereka bisa memaksimalkan Link. What? Itemnya jadi. Mereka Oke. bisa ada di mana-mana. Keyboy yang dapat Keyboy armor buff. Dengan satu lemparan roket. Oh, Dan bahkan all in. Suns akan coba untuk menggigit kembali. Pakito harus mendapatkan 1. Skylar memilih untuk mundur. Baru main dari si Onyx Esports mereka memiliki 6.000 gold difference. Tapi ternyata Suns udah cepet ya. Oh dia tuh mainnya cepet. Dia nggak mau terlihat gameplaynya. Jadi ada Federer Strike dipakai, ada Bloodihan dipakai. Yap. Dia nggak mau megang lama Opung dan juga Bambu. Oke, dan Lordnya pun sekarang tanpa adanya kontes yang begitu berarti. Tadi Flicker udah dikeluarkan pula Iya. oleh Lolita ataupun Keyboy itu sendiri. Hanya saja memang tidak kena, cuman IMU di sini bekerja cukup ekstra ya. Iya betul. Setuju. Menurutku juga dari Vin tadi terlalu cepat ya untuk dia melakukan flicker, bloodhound. Karena follow up-nya masih terlalu jauh dari belakang. Oke. Oke. Tapi itu gameplaynya Finn gak sih? Iya, tapi butuh koordinasi juga sebenarnya. Kalau sendirian, tumbang, akhirnya Lordnya gak ada yang kontes. Oh, dengan adanya Winter, Suns Winter. ini akan coba memaksa Nge-bait. Skylar terbang ke dia. Nah itu lagi Dia tuh. bakal nge-bait. Ini yang tadi gue sebutin. Sekarang godaan untuk one-one tuh banyak banget Pak. Guardian Bullock 1, Winter 1, Purify juga. Solo petnya aja ataupun mereka mencoba untuk bisa mendapatkan minus point. Digagalin bisa juga dengan 1 Purify. Jujur ya, gua kalau jadi one-one ini, target utama gua, Kairi. Karena cuma Kairi yang datang ke one-one. Ngerti gak? Gua nggak harus ngejar ke depan. Itu pun bisa di counter. Tempest of Blade Pak. Itu dia. Jadi gimana caranya? Banyak. Enggak, kalau menurut gua Tempest of Blade itu enak triggernya. Lu pack poking damage, Kairi akan dengan cepat melakukan satu buah Tempest of Blade. Tapi gimana caranya? Kairi ini nggak terpick off. Purple buff sudah diamankan oleh seorang Kairi. Menuju ke arah top lane. Pada aspek for defensive. Clay berada di tengah di poros dari tim Arkeosi. Wait. Oh my god, Baci Mania batal! Berhasil mendapatkan Keyboy. Doang dragon yang bagus. Tampakan. Lihat. Masuk ke Pro Kairi masih mau lebih. Dan mundur ke arah belakang. Gak bisa menyelamatkan R7. apapun. Dan bahkan R7. Phantom Traffic Panik. Berhasil menghasilkan backline. Walaupun ditumpahkan dari seorang Skylar. Tapi R7 setidaknya membuat Keyboy ditumpahkan. 2 untuk 2. Oke. Ini dia, R7 sudah mulai menunjukkan taringnya. Menit segini adalah area permainan, lahan bermain dari R7 itu sendiri. Satu XP laner terkuat yang ada di scene Indonesia. Yang memang sudah menunjukkan lagi taringnya nih. Oke, damage deal by Axe di mana Suns menjadi top damage deal. Ya, dengan area yang dimiliki oleh dia, damage area Kairi juga sudah mulai menyusul di sana, tapi jangan lupakan R7.
Clay. Ini bisa menjadi kombinasi untuk Arkehouse kembalikan keadaan. Satu Falling Star Moon yang bisa di follow up juga dengan Fedor Airstrike. Dan Suns atau bahkan mungkin dengan Marksman ya dari Iritel yang range-nya nggak terlalu besar. Kalau memang bisa terkena combo. Tapi Arkehouse mereka harus berhati-hati. Karena Iron Hook dari Finn tadi berulang kali ketika miss langsung dibalaskan dengan serangan Onyx Force. Dan Players Gold by OBS Gold masih untuk Kairi dan juga cewek. Oke, dan kalau misalnya kita lihat satu momen tim fight tadi yang berhasil didapatkan oleh Finn itu berhasil membuat waktu lebih lama untuk Skylar. Makin lama, Skylar makin kuat, Clay makin kuat. Yep. Dan bisa kita bilang di mana akankah cewek ini akan terkena trauma dari R7 kembali. Oke. Seperti Royal Derby di upper bracket. Tapi lihat, Waduh. Albert terperangkap tiba-tiba. Kairi masih mau lebih. Clay di belakang utama. 1-1 dan ternyata double kill didapatkan cewek. Ini bencana. Lock terbuka tapi bloody head. Triple kill. Looking for Maniac. Nampaknya R7 kalau masuk dia bisa ditumbangkan. Apakah bakal coba di ace? Oh my god, ini cukup berbahaya. Bester bukan dengan sangat bebas. Para pemain tim Arkehouse tersisa 2. Fokus ke base-nya. Ini bencana untuk Arkehouse. Mereka harus clear minion. Dan bahkan apakah Deden save from Arkehouse tapi nampaknya Oni berhasil mengamankan game yang pertama. Di game yang pertama berhasil diamankan